Oke guys, hari ini Sabtu, udah jam berapa nih? Udah siang lah, jam 1-an ya. Karena dari tadi pagi saya coba ganti brake pad atau kampas rem motor ini depan belakang, dan sekarang saya akan coba test riding karena rencananya besok mau solo riding ke Tasik, Garut, kemudian pulang lagi ke Bandung. Oh ya, oke. Oh, udah lengkap belum ya? Ntar dulu. Ini udah kenceng, udah kenceng. Kemudian hari ini saya juga mau tes mic yang sedang saya pakai ini. Ingin tahu tes kualitas suaranya. Sebetulnya saya beli mic ini udah cukup lama guys, sekitar kalau nggak salah tahun 2018. Sekarang udah 2020 ya. Cek dulu ada, oh ada. Karena mic-nya saya tempel pakai velcro ya. Dia Bluetooth microphone yang langsung saya koneksikan ke GoPro. Nah, untuk bisa terkoneksi dengan GoPro, dia ada apa ya namanya, backpacknya gitu ya, ada alat yang ditempel di belakang action cam, itu Bluetoothnya. Nah, sehingga dia terkoneksi dengan mikrofon Bluetoothnya itu. Saya beli di Amazon sekitar ya, kalau total sih mungkin 1,5an deh. Dulu beli itu mau sengaja dipakai buat ini, buat solo touring Bandung Lombok gitu ya. Tapi bingung sendiri masangnya guys. Kalau ditaruh di kerah baju itu kurang jelas, justru suara angin yang kedengeran gitu kan. Nah, saya coba beli velcro, kemudian males masangnya gitu kan, karena udah waktunya mau berangkat waktu itu. Akhirnya saya nggak pakai mikrofon ini. Nah, ini baru saya pakai nih ya. Jadi tadi pagi habis ganti kampas rem. Oh, kalian bisa cek linknya di atas nanti, bagaimana cara mengganti kampas rem motor ini ya, versi 650 cc 2015. Sampai di mana tadi? Oh ya, mikrofon ya. Jadi saya pasang di, memang ada klipnya yang bisa dicantolin di itu ya, apa, di kerah gitu. Tapi kalau lagi naik motor begini, jadi suara angin kan kenceng guys. Nah, ini lagi posisi helm ditutup ya, buka dikit deh, agak pengap. Jadi suara angin itu lumayan noise ya, nggak ganggu suara masuk. Jadi suaranya kecil, justru suara di luar yang gede gitu. Nah, ini mikrofonnya saya pasang di depan mulut, saya tempel pakai apa namanya, velcro ya. Velcronya ada double tipnya. Kemudian saya tempelin di mikrofonnya. Mudah-mudahan ini suaranya bagus ya, karena biar kayak ya motovlogger gitu guys. Jadi kita bisa ngevlog seru aja kan. Sebetulnya dari dulu saya suka riding sambil ngerekam video kayak begini ya, dari 2015. Udah lumayan sih, udah 500 subscriber. Tapi entah kenapa tiba-tiba jadi males gitu. Kalau dulu rajin, hampir setiap minggu saya upload video. Tapi kayaknya sekarang saya mau coba lagi deh ya. Oh ya, saya mau cerita juga. Oh ya, ini dulu ya, ganti kampas rem. Sebetulnya minggu kemarin itu saya rencananya mau solo riding ke Tasik, Garut, kemudian kembali lagi ke Bandung ya. Emang sih awalnya sih nggak ngizinin, ya memang nggak ngizinin sih. Cuman tak kenapa malam itu saya pikir kok nggak srek aja mau jalan gitu. Padahal udah janjian sama teman di Tasik ya. Dia nunggu di sana. Kebetulan dia staff saya di kantor. Orang Tasik pulang kampung pakai motor gitu. Nah, saya bilang tunggu di sana deh, ntar saya nyusul. Kemudian kita bareng lagi ke sini ke Bandung gitu. Ternyata malamnya nggak kenapa nggak itu aja. Nggak srek aja mau berangkat gitu kan. Kemudian paginya ya udah motor tetap dikeluarin,
baru ingat deh, oh iya harus ganti oli karena motor ini sejak habis touring ke Pekanbaru Sumatera itu belum ganti oli guys. Sekarang udah bulan Juli kan, waktu itu saya touring akhir Desember sampai awal Januari. Nah saya ingat juga kampas rem depan belakang ya, itu harus diganti. Jadi sebelum touring saya memang ke bengkel Kawasaki untuk cek ya, tune up dan lain sebagainya, kelengkapan. Dan di situ mereka bilang ini kampas remnya kalau udah mau habis gitu kan. Kemudian saya sampaikan saya mau ke Sumatera gitu. Oh kalau itu masih cukup lah, masa 3.000 4.000 kilo masih oke gitu. Nah jadi pagi itu saya coba, ya udah saya servis aja gitu kan, servis terus dicek kampas remnya, ternyata memang guys yang belakang udah habis dia bilang. Kemudian yang depan sih masih ada dikit lah gitu ya. Nah ya udah ganti yang belakang, tapi yang depan partnya nggak ada, harus inden. Ya maksimal 2 bulan dia bilang. Waduh 2 bulan gitu ya. Dan dari orang bengkelnya bilang coba aja cari online, ternyata ada guys cari online ya. Jadi Sabtu kemarin saya cuman ganti oli, ganti filter oli, tune up ya, kemudian oli rem ya, karena dari baru belum pernah ganti. Saya ganti oli kemarin tuh di kilometer 12.895 kalau nggak salah ya. Sekarang udah 12.927. Jadi minggu kemarin tuh cuman ganti itu aja, ganti oli, filter, kampas rem belakang ya. Awalnya saya coba mau minggunya ya, ganti oli hari Sabtu sih, minggunya itu tetap mau jalan riding, tapi ya gitu guys, kalau motor nggak fit gitu ya, nggak fit saya bilang. Nggak prima, saya nggak yakin mau berangkat deh. Jadi mendingan ya udah saya cari online, ternyata partnya ada di Kawasaki Green Tech Pekanbaru. Wah, saya dulu waktu touring ke Sumatera saya sempat servis di sana, itu dealernya gede banget guys, udah kayak mall di situ ya. Unitnya lengkap ya, dari motor trail 250, H2 juga ada di sana ya, ada versi 1000. Wah, pokoknya itu keren banget deh itu dealer. Di situ juga terkenal sama vlogernya siapa namanya, Habibi ya kalau nggak salah, kepala bengkelnya. Sempat ketemu juga sih saya. Ya ketika ketemu ngobrol dia tahu oh saya solo riding ya, touring Jawa Sumatera, dia kasih diskon 5% servisnya. Mantap lah pokoknya. Nah karena itu saya ingat, jadi coba aja saya cari di online gitu kan, ternyata Kawasaki Green Tech juga ada Bukalapak di Bukalapak ya, di Tokopedia gitu kan. Nah jadi saya beli aja set kiri kanan ya. Dan hari Kamis kemarin datang. Nah tadi pagi saya ganti sendiri. Memang sempat mikir mau ganti bawa ke Kawasaki lagi atau ganti sendiri gitu ya, tapi saya coba lihat kayaknya bisa deh. Yang penting kita ingat posisi awalnya aja. Dan akhirnya berhasil ya. Saya selesai tadi jam 12 siang. Dari pagi sih sebetulnya. Ya kalau kita udah terbiasa ganti 30 menit saya selesai. Tapi yang lama tadi saya sempat memang sengaja mau rekam guys, mau saya upload ke YouTube nanti rencananya. Kalian bisa cek linknya nanti ya di atas ya, nggak tahu di atas mana. Biasa tuh kalau vlogger suka bilang gitu tuh, linknya ada di atas dia bilang. Oke lah ya, pokoknya nanti kalian lihat ada linknya deh pokoknya gitu. Bagaimana cara ganti kampas rem depan versus 2015. Nah bagi kalian yang suka touring ya sesekali jangan bawa bengkel terus ya. Coba deh ganti part-partnya gitu ya. Seru deh pokoknya. Kemudian tadi saya juga ganti klakson guys. Nah ini klakson ini juga bermasalah waktu touring Pekanbaru, Bandung Pekanbaru ya. Dalam perjalanan dari Bandung ke Pekanbaru itu kalau nggak salah setelah mau masuk Lahat ya, hujan ya. Sebetulnya saya waktu itu usahakan berhenti ya, karena hujannya lebat banget. Walaupun pakai raincoat atau jas hujan masih tetap tembus dikit guys. Jadi saya berhenti di warung pinggir jalan gitu di Batu Raja kalau nggak salah, sebelum masuk Batu Raja.
udah sejam nunggu kok hujannya nggak berhenti guys. Memang ada agak reda dikit, akhirnya saya paksakan jalan karena target saya jam 6 itu udah harus nyampe, udah lewat Lahat guys. Tapi karena ya itu tadi hujan ya lebat sih enggak, gerimis juga enggak, ya sedang lah. Jadi saya nggak bisa pacu kendaraan dengan kecepatan maksimal ya. Jadi 20, 30, 40 itu udah kenceng banget, agak ngeri karena jalannya licin ya. Akhirnya saya telat masuk Lahat guys. Nah itu agak deg-degan karena di Sumatera Selatan Lahat itu cukup terkenal dari dulu itu banyak begal ya, atau bajing loncat ya. Akhirnya di sebelum masuk Lahat lewat apa ya, Batu Raja ya kalau nggak salah, saya berhenti, ada Alfamart di situ. Berhenti situ lihat mobil yang mau lewat ya. Jadi ketika lewat saya akan kejar dan saya akan ikuti dari belakang. Jadi ada teman lah gitu ya. Ada 15 menit nunggu, dari jauh kelihatan ada Pajero sama Fortuner kalau nggak salah. Itu plat Bogor ya. Z kalau nggak salah. Iya, Z kok apa sih? F ya, F sama plat D gitu. Wow, pas banget nih gitu kan. Saya langsung cepat-cepat siap-siap mau jalan. Jadi ketika mau lewat langsung start, kejar langsung guys, kejar. Saya salib yang belakang, saya salib Fortuner. Jadi saya masuk di antara Fortuner dengan Pajero depan gitu. Dan ternyata mereka ngerti gitu kan. Jadi mereka kasih jarak sehingga saya bisa masuk di tengah-tengah mereka. Ya udah kita konvoy bertiga tuh terus sampai masuk kota Lahannya guys. Wah seru udah pokoknya. Langsung kavenan gitu kan, tenen gitu kan. Wah mereka juga seru kali ngeliat saya sendirian plat D. Mereka juga ada plat D sama plat F tadi ya. Wah itu seru guys waktu di Lahat ya. Ya ngeri-ngeri sedap lah. Ngeri-ngeri sedap. Ya karena di Lahat memang rawan ya. Memang nggak serawan dulu kata orang-orang, jalannya udah lebar, kemudian pohon-pohon di kiri kanan tuh udah jauh ke samping ya. Jadi kalau ada yang mau loncat dari atas tuh udah nggak ada. Tapi tetap aja guys, kita harus safety nomor 1 ya. Jadi saya nggak mau ambil resiko. Jadi saya pastikan semua diperhitungkan dengan matang. Seperti itu ya, saya cari teman jalan. Nah kita nyelip di antara mobil-mobil itu ya. Dan mereka ngerti ya, seperti saya bilang tadi. Karena biasa di situ kalau lewat kita selalu konvoy. Kalau konvoy nggak ada yang ganggu. Apalagi saya solo touring ya. Nah perjalanan touring Bandung Pekanbaru itu adalah solo touring saya yang kedua. Masih rekam kan? Oh masih. Yang kedua ya. Nah sebelumnya solo touring pertama itu di tahun 2018 ya, akhir tahun 2018 Desember sampai dengan Januari 2019 itu Bandung Lombok guys. Dua-duanya seru ya. Tapi yang seru-seru agak ngeri-ngeri gitu memang yang ke Sumatera. Karena jalannya sepi ya. Memang kalau jalan saya asingkan ke Sumatera daripada ke Lombok waktu itu ya. Kalau ke Lombok memang jalannya bagus, tapi rame guys. Jadi kalau kita mau gaspol itu agak susah. Memang ada bagian tertentu yang kita bisa ya gas sepuasnya. Tapi kalau di Sumatera jalannya udah bagus, lebar, sepi lagi. Karena memang dari Lampung ya, ketika turun kapal di Bakauni sampai ke Palembang tuh kebanyakan roda 4 udah masuk tol. Kalau dulu kan nggak ada tol, sekarang udah ada. Nah jadi yang naik jalan biasa ya paling penduduk ya sekitaran situ dan sepeda motor ya. Jadi kita kalau di Sumatera saya nggak pernah ketemu macet lah ya antar kota gitu. Jalannya enak lagi. Nah kira-kira gimana guys? Apa namanya? Suara mikrofonnya mudah-mudahan aja bagus ya. Jadi saya bisa ngevlog. Kalau enggak ya terpaksa kita beli mikrofon lagi yang pakai kabel. Cuma saya ada sih di rumah. Cuman kelihatannya kok rame banget itu di apa namanya? Di action camnya ada nempel kabel segala lah. Nah kalau kayak gini kan kita nggak ada kabel. Barusan saya coba pastikan mic-nya masih nempel apa enggak ya. Karena dia pakai velcro ya, menurut saya cukup kuat. Tinggal disentuh aja pakai bibir gitu. Ada yang ngejendol, nah itu dia mic-nya gitu kan. Mudah-mudahan suaranya juga nggak pecah ya, karena dia tepat banget di depan mulut ya. Menurut saya sih nggak
nggak bakalan pecah suaranya ya. Hari ini hanya persiapan war riding besok ya. Tadi saya udah cerita ya guys, kayak nggak salah. Paling ke Pasopati, Dago ya, kemudian ke rumah abang di mana itu namanya, Jumbrung. Tadi telepon suruh ke sana. Oh ya, kalau waktu ganti oli kemarin saya pakai yang Ultimate, itu terasa banget guys, enak dibawanya ini motor. Nah waktu turun ke Sumatera di Desember itu saya pakai oli biasa. Kayaknya suaranya agak lebih kasar, tarikannya nggak seenakan sekarang. Kemudian mesinnya ini nggak sepanas yang waktu itu. Nah, itu kerasa banget ya. Nah, bebas. Tarikannya enak, enteng. Emang harganya 2 kali lipat sih ya. Kemarin ganti oli kapasken sama apa lagi tuh, cairan rem ya, itu habis 1,8 tuh. Motornya pro servis lebih mahal dari mobil ya. Sebetulnya kalau kita pakai pas standar sih enggak ya, pakai yang biasa gitu. Tapi beda, rasanya beda banget ya. Oli biasa dengan oli yang kualitas lebih bagus ya, ini saya pakai Elite Ultimate namanya kalau nggak salah. Larinya enteng, suara mesin halus ya, jadi kayak apa ya, renyah gitu ya, sis gitu rasanya suaranya gitu. Tadi mau jalan, saya sempat lewat WA, WhatsApp, ada teman yang di Cilumi katanya, wah kayaknya asik juga, bisa samperin kalau masih ada di sana besok. Ada Pak Iman di sana ya, teman di kantor. Sebetulnya tahun lalu ingin touringnya bukan ke Sumatera, ke Sulawesi. Ya, saya udah planning banget waktu itu. Cuman ketika mau berangkat, orang tua telepon suruh pulang gitu kan. Padahal Lebaran kita udah mudik ya kan. Tapi ya udahlah, saya ikuti. Tadi mau pulang naik pesawat, aduh gimana gitu ya. Tiba-tiba aja kepikiran kenapa nggak touring aja sekalian gitu. Nah makanya saya di Desember 2019 itu touring ke Sumatera guys, pulang pergi 3.600 kilo. Dan ternyata touring ke Sumatera itu tadi karena sepi ya, cukup menebarkan bagi saya setiap melewati kota-kota yang sepi-sepi begitu, hutan-hutan gitu ya. Dan yang paling seru itu ya ketika pulangnya, saya kalau pergi lewat lintas tengah ya, atau orang bilang lintas barat. Nah pulangnya saya lewat lintas timur guys, tujuannya untuk mempersingkat jarak gitu kan, jadi biar cepat nyampe. Ternyata jalan dari Jambi sampai Palembang itu jelek, aduh itu capek banget guys, jalannya jelek ya. Saya pikir sempat masuk lubang waktu itu ya, saya pikir pelek saya sempat bengkok kenceng banget itu, nggak kelihatan karena depan ada mobil ya. Nah ketika mobil itu melewati lubang, saya kan nggak lihat gitu kan, dan tiba-tiba lubangnya di depan, jadi saya nggak bisa ngelak lagi. Jadi kalau ngelak bisa jatuh, ya udah pasrah aja, itu kenceng banget, itu rasanya kayak mau patah itu subwoofernya. Tapi syukur alhamdulillah nggak, aman deh. Nah habis itu saya pelan-pelan aja 30-40, ya nggak berani karena banyak lubang, nggak bisa kelihatan kalau bisa di belakang mobil ya. Jadi saya atur jarak agak jauhan dikit, jadi saya nggak kaget kalau mobil itu menghindari lubang gitu.
macet. Ya udahlah, kita putar sini aja kali ya, kita tambah macet nih. Ini biasanya lampu merah ini kalau udah hijaunya lama nih, bisa langsung hilang. Cerita apa lagi ya? Mudah-mudahan baterainya cukup lah. Itu cerita yang panjang. Panas guys, panas. Di Bandung aja panas, gimana kota yang lain ya? Karena polusi panasnya. Kalau pagi sih enggak. Saya biasanya kalau touring itu selalu berangkatnya pagi-pagi banget ya, habis sholat subuh, sarapan, berangkat. Jadi keluar dari kota itu kita masih sepi, masih dingin gitu ya, sejuk. Jadi cepat nyampe ke tujuan dan kita bisa nikmati perjalanan. Mana nih, kampus Maranatha ya. Ini ada cerita sebetulnya di sini, tapi nggak ada, udah. Maranatha. Nah, di bulan Agustus ya, sekarang Juli nih ya, bulan Agustus itu ada hari kejepit 2 hari guys. Nah, kebetulan saya masih ada cuti di kantor, rencana mau ambil itu 2 hari, jadi saya bisa ada libur itu sekitar 6 hari ya. 5 hari deh, 5 hari. Rencananya itu nanti mau ya putar-putar Jawa Barat aja. Tasik, mana lagi? Pangandaran, Sukabumi ya, walaupun kita ke Bogor ya, sebetulnya paling enak ke ini deh, Bromo gitu ya. Tapi kalau nggak ada pandemi saya mau teruskan ke ini, ke Sulawesi ya, karena banyak teman-teman di sana guys, teman-teman saya waktu masih magang di Jepang waktu itu. Dan teman kantor saya di kantor yang lama juga kebetulan dia ikut suaminya ke Sulawesi, juga ada di sana. Jadi bisa mampir ke sana kan, ketemu teman-teman lama. Nah, dulu saya waktu kerja di Bandung, nih jalan ini sering saya lewati guys. Jadi kalau lihat sini selalu ingat tuh. Nah, jemput pagi sebelum berangkat saya jemput bos dulu ke apartemennya, jadi kita berangkat bareng gitu. Nah, ini jalan sering saya lewati dulu. Jumborong lewatnya mana ya? Ya, cerita apa lagi? Oh ya, klakson ya. Jadi selain hari ini, selain ganti kampas rem, saya juga pasang klakson yang baru ya. Sebetulnya klakson itu nggak ada masalah. Oh, tadi saya udah cerita ya. Ada cerita deh, tapi nggak apa-apa deh, cerita lagi aja supaya bisa tahu nih kualitas mikrofonnya. Ya, minggu kemarin bengkel Kawasaki bilang ini masalahnya di relay, jadi harus ganti relay. Kalau di dealer resmi gitu kan mereka nggak sediain part-part aftermarket gitu ya, karena saya pakai klakson Denso mereknya, klakson keong tuh bunyinya kenceng banget guys, pokoknya ini enak deh. Jadi saya beli online ya,
hari Sabtu ke minggu lalu. Saya bongkar sendiri. Ketika dibongkar ternyata yang masalah bukan klaksonnya, cuman soketnya yang longgar. Makanya dia suaranya kadang kenceng normal ya, kadang pelan banget, suara gitu doang. Biasa wah gitu kan, kenceng banget tuh. Jadi kalau dia lagi longgar gitu. Nah jadi soketnya saya tinggal colokin yang kenceng di selotip lagi, udah bagus gitu kan. Nah tapi kan nggak serak rasanya kalau ini klakson habis beli kok nggak dipasang gitu kan. Ya udah tadi saya bongkar sekalian klakson yang lama, sebetulnya masih bagus sih ya, bongkar pasangin yang baru gitu kan. Dan ternyata memang lebih kenceng dikit ya, perasaan saya aja kali ya. Suaranya enak. Ini penting banget guys menurut saya sih ya. Nggak tahu kalau di luar negeri mestinya klakson ini nggak boleh kali ya, karena kenceng banget. Jadi buat kalian yang suka jalan jauh dengan motor itu penting buat saya klakson keong begini ya. Ada yang bilang klakson hela gitu. Karena misalnya kalian melewati pemukiman yang padat gitu, tapi orang-orangnya sepi, nggak ada keluar gitu di jalan. Nah itu bukan berarti nggak ada orang yang nyebrang guys. Nah ini penting banget ya. Hati-hati, saya berapa kali tuh pernah kayak gitu. Wah sepi nih gitu, gaspol, nggak tahu tiba-tiba ada yang nyebrang gitu. Wah kaget saya gitu kan. Nah dari situ akhirnya saya pasang klakson yang kenceng ini ya, klakson hela gini. Ketika saya melewati daerah yang sepi kelihatannya padahal rumahnya padat tuh saya klakson aja, jadi mereka tahu ada motor dari kejauhan gitu kan. Karena saya pakai knalpot standar ya. Terus suara knalpot juga nggak kedengeran ketika motor itu mau lewat ya. Saya kayak knalpot racing itu dari jauh itu udah kedengeran ya. Nah ini enggak. Jadi caranya yaitu klakson aja sekali dua kali udah, atau di tikungan. Jadi kalau di tikung itu kita nggak lihat ada mobil apa enggak. Kalau nggak yakin klakson aja. Nah jadi yang depan juga siap-siap gitu kan bahwa kita ada di depannya gitu. Nah itu pentingnya langsung kenceng ini. Jadi bukan buat gaya-gayaan aja. Ya memang sih keren gitu, wang gitu kan. Biasa aja sih kalau di masuk komplek rumah saya nggak berani pasang, sering-sering berisik kan, ganggu tetangga gitu. Tadi aja habis pasang saya cuma tes sekali gitu, saya bawa jalan tempat yang agak sepi gitu ya. Nah saya tes yang bunyinya gitu guys. Oh iya guys, saya mau cerita apa lagi ya. Guys, suara mesin itu enak banget guys, sing gitu. Jadi kalau kita pakai dulu yang bagus ya memang ada kualitas di sana ya. Masih ada
Oh iya, saya juga rencananya mau beli intercom guys. Jadi dari 2 minggu kemarin itu udah lihat-lihat. Sebetulnya ya kalau untuk saya intercomnya itu sendiri nggak begitu kepake guys, karena fungsi dari intercom itu alat komunikasi dengan rider lain ya, atau kita boncengan gitu ya, bawa teman di belakang, istri misalnya gitu ya. Nah di helm itu kita pasang intercom, jadi kita selama perjalanan gitu bisa ngobrol. Cuman karena saya selalu riding sendirian, mau ngobrol sama siapa? Ya, jadi ngobrol sama teman-teman yang nonton YouTube saya paling gitu. Yang ngoceh sendirian aja seperti sekarang ini kan. Nah cuman anaknya dia selain untuk intercom, wah ada polisi guys, kita coba pelan-pelan ya, coba pelan-pelan, di stop nggak ya? Intercom itu fungsinya, oh bukan razia sih, ya saya suka razia sini. Fungsinya untuk komunikasi dengan rider yang lain ya, bisa berdua, berlima atau ber-15 ya, tergantung dari intercomnya. Tapi selain untuk komunikasi, dia juga bisa terima telepon ya. Jadi kalau ada telepon yang masuk ke HP kita bisa terima ya, bisa pencet ya, atau dengan pakai perintah suara ya, voice recognize kalau nggak salah namanya. Kemudian dia bisa dikonekkan ke Siri atau Google apa namanya itu yang mirip-mirip Siri itu. Nah saya udah lihat ada Sena 30K dengan apa itu namanya, Cardo Tektok Gold. Tapi saya lebih cenderung ke Cardo ya, karena untuk speakernya itu sendiri buatan dari China ya, jadi pasti suaranya bagus ya. Saya lihat juga review-review di YouTube, mereka bilang suaranya bagus ya. Jadi fungsi intercom itu ya itu tadi, bisa komunikasi, kemudian selain itu bisa dengerin radio ya, bisa dengerin musik yang ada di HP kita, bisa terima telepon ya. Kemudian kita juga bisa dengerin suara dari GPS kita, belok kiri belok kanan kata Garminnya, kita udah tahu gitu kan, denger ya, karena dia terkoneksi melalui Bluetooth, enaknya gitu. Kemudian dengerin musik juga. Nah saya pernah pasang handsfree ya di telinga, handsfree biasa gitu ya, enak sih, cuman telinga sih jadi agak sakit gitu, karena dia neken ke dalam gitu kan, karena ada tonjolannya gitu ya. Nah ditekan sama helm, jadi semakin masuk nggak enak gitu. Baru pakai 15 menit udah sakit telinga, jadi saya lepas. Seorang ya 15 menit pertama enakan sih ya, karena kita bisa riding sambil dengerin musik, suaranya juga bagus juga, pakai handsfree Sony kalau nggak salah saya punya. Itu tadi, tapi telinga jadi sakit karena ketekan gitu guys. Nah jadi sebetulnya fungsi intercom yang akan saya beli itu buat dengerin musik aja ya. Kalau telepon ya mungkin 1-2 kali saya angkat lah, karena tetap ya kita teleponnya lebih baik berhenti kan.